karena ada 2 sesi. Silahkan sekali lagi yang belum bersiap diri, siapkan menyiapkan dirinya. Nanti tadi saya juga berpesan bahwa tolong disiapkan kertas dan pulpen. Oke, sudah siap semuanya. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya ke Bu Irin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Kita siang. Selamat siang. bertemu hari Siang, Bu ini Irin. untuk Siang, pembelajaran Bu. pengayaan kita bersama mendapatkan materi terkait dengan PTK. Nah, Bapak Ibu, terus terang saya sedih karena kemarin pada ribut begitu ya. Jadi, aduh, saya sampai tadi malam tidak bisa tidur. Kenapa kok memikirkan Bapak Ibu begitu kerasnya ngomong, ada yang japri sampai ke Bimas Katolik, sampai apapun itu dilakukan untuk memprotes. Ya, jadi tidak ada niat kami sekalipun sedikit pun untuk membebani Bapak Ibu, tetapi semua ini kami lakukan supaya Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat selama mengikuti PPG khususnya di STPK. Kembali lagi saya tekankan bahwa dari hasil jajak pendapat kepada hampir semua mahasiswa yang mengikuti PPG di kami itu baru hanya 40% yang punya karya ilmiah dan juga beberapa yang tidak lulus atau studi kasusnya yang nilainya sangat rendah karena memang kurang pengetahuan ya. Oleh karena itu kami memberikan pelatihan ini atau workshop ini atau pembimbingan asrama ini dengan tujuan baik. Begitu. Sekali lagi mohon Bapak Ibu kalau nanti ada yang protes, proteslah atau jabrilah saya gitu. Tapi jangan diungkapkan dengan panjang lebar yang saling menyakitkan karena kita adalah saudara. Itu ya. Jadi kembali lagi saya ingin memberikan pengetahuan saya yang saya dapat pun tidak secara gratis, tetapi saya belajar dari S2, S3, supaya dari pelatihan-pelatihan supaya saya bisa menyampaikan apa yang saya punya ini kepada Bapak Ibu yang tercinta. Baik, saya akan share. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan PTK. Kalaupun Bapak Ibu, kok saya terganggu ya dengan ini, klik gitu. Ini segera ya, cepat yang admit itu ya. 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 Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu sudah punya karya ilmiah berupa PTK, nggak apa-apa Bapak Ibu, tetapi mungkin ada hal-hal yang dapat Bapak Ibu terima hari ini supaya apa yang menjadi PTK kemarin bisa dikuatkan atau setidaknya Bapak Ibu punya judul baru begitu yang lebih tren dibandingkan yang kemarin. Itu yang saya inginkan ya. Jadi mari kita berbagi bersama supaya Bapak Ibu semakin baik dalam menulis. Oke, kemarin sudah diterangkan oleh Suster Franciana terkait dengan rujukan. Nah, apa sih sebetulnya manfaat atau manfaat apa yang bisa saya rasakan? Nah, kemarin ada yang bertanya itu kemarin. Apa manfaatnya suster kalau saya mengikuti ini? Banyak Bapak Ibu. Nanti besok atau Bu Nerita akan menceritakan betapa orang membutuhkan sebuah karya ilmiah dalam kenaikan pangkat. Gitu. Oleh karena itu kami mencoba mendefinisikan atau menjelaskan kembali bahwa rujukan itu sangat penting. Apalagi kalau rujukan itu Bapak Ibu koordinir atau dituliskan di Mendeley. Itu sangat membantu Bapak Ibu. Meskipun ada sistem lain di luar Mendeley. Tidak apa-apa. Oke, jadi bebas saja. Kalau saya berbicara tentang sejarah singkat penelitian tindakan kelas, maka
Awalnya di tahun 40, kemudian masuk dunia pendidikan, kemudian masuk ke Indonesia di tahun 1990, itu kemudian sekarang menjadi hal-hal yang sangat digunakan untuk beberapa hal. Antara lain kenaikan pangkat, kemudian yang terpenting adalah perbaikan proses pembelajaran, kemudian juga untuk PPG. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti di dalam UKIN di tahun 2025 ini diharuskan mengupload sebuah karya ilmiah terus terang sampai dengan detik ini belum ada edaran baru. Tetapi baik kalau kita jaga-jaga dan juga kita sudah punya persiapan untuk hal ini untuk kebaikan ke depan. Itu ya. Jadi kalau nanti seandainya tidak ada tagihan terus kecewa. Lah, saya sudah ikut, saya sudah bayar, kemudian saya sudah meluangkan waktu tetapi tidak dipakai. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipakai ya Bapak Ibu. Oke, saya tidak menjelaskan ini. Saya ingin masuk, Bapak Ibu tolong jangan coret-coret ya. Tolong jangan coret-coret. Oke. Bapak Ibu, kalau kita belajar atau memperhatikan terkait dengan hasil belajar ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu. Mungkin pengertian Bapak Ibu yang kemarin beda, mari kita coba buat kesatuan atau luruskan supaya kita tahu bahwa hasil belajar itu meliputi aspek afektif atau dalam hal ini nanti karakter, kemudian psikomotor dan kognitif. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengajar di SMK, maka titik beratnya bisa diambil dari aspek psikomotor. Gitu. Jadi tidak apa-apa, nanti bisa diambil dari aspek kognitif dan aspek afektif, atau aspek afektif dan psikomotor. Itu bisa. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, aspek afektif atau karakter ini di dalam kurikulum 2013 itu muncul 18 nilai karakter. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka Belajar? Itu ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di kurikulum yang sekarang kita pakai, meskipun masih mengacu pada kurikulum Merdeka, ada yang namanya dimensi profil lulusan. Begitu, sampai di sini coba dipahami sebentar. Sampai di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya memakai P3 atau dimensi profil kelulusan? Silakan Bapak Ibu dalam rangka pembuatan PTK atau jurnal, kalau Bapak Ibu masih menggunakan P3 boleh. Kalau mau menggunakan profil dimensi profil lulusan juga boleh. Nanti akan terlihat di dalam judul bahwa Bapak Ibu lebih update terhadap kurikulum yang berlaku atau tuntutan pemerintah yang berlaku. Tolong direnungkan itu, dipahami dulu sebentar. Nah, aspek apa yang dimaksud dengan psikomotor? Bisa enggak ya ini? Coret-coret itu ditegur. Bisa enggak? Pohon yang mencoret-coret itu sebentar. Kurang ajar itu. Oke. Nah, kalau kita belajar tentang aspek psikomotor, maka apa toh yang dimaksud dengan aspek psikomotor atau meliputi hal apa saja gitu ya. Contoh, keterampilan kita berbicara, keterampilan kita menjawab, keterampilan kita bertanya, bagaimana mempresentasikan suatu hasil, bagaimana menulis, bagaimana menari, itu termasuk di dalamnya adalah keterampilan psikomotor. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti memutuskan kira-kira apa yang akan saya amati dalam rangka merancang PTK. Nah, perolehan data dari psikomotor itu dengan observasi. Demikian juga dalam aspek afektif, ini juga datanya nanti bisa diperoleh dengan observasi.
Ustaz. Nah, yang ketiga adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu mengukur pengetahuan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Bapak Ibu bisa lakukan dengan formatif, sumatif. Nah, dalam penelitian PTK ini, Bapak Ibu bisa mengukur aspek pengetahuan kognitif ini dengan cara memberikan tes setelah siklus 1 dan 2 berakhir. Jadi Bapak Ibu nanti merancang berapa siklus, setiap akhir siklus Bapak Ibu melakukan sebuah tes. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, Bu, apakah itu tidak menyalahi aturan asesmen? Bapak Ibu tidak, karena ini kita dalam rangka menulis sebuah laporan atau sebuah jurnal tentang penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan satu subtema sebagai siklus 1, kemudian tema yang subtema lain sebagai siklus 2. Sampai di situ silakan direnungkan dulu sebentar, dipahami. Tolong jangan coret-coret ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya boleh pakai chat. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mau masuk kepada penelitian tindakan kelas, maka kita harus berangkat dari masalah-masalah. Bapak Ibu, saya misalnya seorang guru mengajar kelas 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa mengajar atau apakah saya bisa melakukan PTK di kelas 1? Coba ditulis, di chat boleh. Di chat aja, enggak usah komentar. Di chat saja. Nanti tolong jawabannya apa ya? Tolong ditulis di chat. Saya mengajar kelas 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya adalah, apakah saya boleh melakukan PTK di kelas 1? Tulis saja singkat. Kalau ada berita tolong disampaikan. Adminnya mengganggu ya. Tolong cepat adminnya cepat. Tim saya muncul update. Iya. Segera. Oke. Jawabannya apa? Sebagian besar menjawab apa? Mas Chris? Menjawab apa? Boleh. Menjawab sebagian menjawab boleh? Wow, salah. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tidak mengajar di kelas, tidak pernah mengajar di kelas itu, maka tidak boleh melakukan PTK di kelas itu. Catat itu. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya data atau tidak bisa berefleksi di kelas itu. Oleh karena itu, maka jangan melakukan PTK di kelas yang tidak diajar. Jelas ya? Harus jelas ini. Sampai di situ ditulis di catatannya. Oke. Nah, kalau saya mau melakukan PTK, kira-kira apa ya masalah-masalah dalam pembelajaran yang akan saya tulis, gitu? Kita lihat, Bapak Ibu, kembali lagi tadi aspek-aspek.
Bapak Ibu bisa menuliskan dan harapan saya semua ini bisa dituliskan. Baik aspek afektif, psikomotor, kognitif, metode atau media atau sarana prasarana, meskipun sarana prasarana sebetulnya tidak menjadi tujuan utama kita nanti dalam menuliskan masalah ya. Tetapi kalau kita tinjau dari aspek afektif, misalnya kita bisa melihat aspek afektif ini saya tinjau dari aspek afektifnya sebentar. Aspek afektifnya, waduh saya tidak bisa nulis ini, tidak bisa nambahin. Oke. Ini saya ambilnya dari dimensi ya Bapak Ibu, dimensi profil lulusan. Saya coba deh yang terupdate gitu aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya melihatnya dari dimensi profil lulusan itu ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, kemudian kewarga negaraan ya ini, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan masalah-masalah difokuskan. Kira-kira saya mau memfokuskan masalah-masalah aspek afektif di bagian apa? Contoh, misalnya kemandirian anak didik saya atau murid-murid saya itu kurang baik. Jadi silakan dituliskan bahwa kemandirian mereka anak-anak di kelas sekian itu masih lemah. Hal ini ditunjukkan oleh bla 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 bla. Atau misalnya di dalam penalaran kritis, misalnya ini ditujukan lebih baik di kelas-kelas yang cukup tinggi ya, mulai dari kelas 7, 8, 9. Bisa. Jadi kalau diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritis, mereka tidak bisa menjawab. Jawabannya hanya singkat. Nah, artinya itu dalam penalaran kritisnya masih lemah. Jadi silakan itu ditulis. Saran saya adalah fokuskan pada satu atau dua aspek afektif. Bu, kalau saya menuliskannya terkait dengan motivasi boleh enggak? Boleh ya Bapak Ibu, boleh. Namun kalau dilihat dari judulnya nanti akan nampak bahwa Bapak Ibu itu tidak mengikuti tren baru. Atau bahkan saya bisa menebak sampai 80% Bapak Ibu hanya copy paste dari apa yang tertera di internet. Saya bisa menjamin itu sekitar 70 atau 80% itu hampir seperti itu. Saya tahu itu maksudnya banyak terjadilah. Karena salah satu buktinya adalah biasanya rujukannya tidak update, kemudian cara penulisan rujukannya bukan seperti Mendeley atau seperti yang sekarang disarankan di dalam jurnal-jurnal. Nah, itu biasanya Bapak Ibu cenderung copy paste gitu. Ya, tidak Bapak Ibu di sini. Saya yakin tidak di sini. Kalaupun kemarin sudah buat PTK ya adalah pasti yang copy paste begitu. Ya. Nggak usah tersinggung, maksudnya itu kenyataan yang terjadi pada dunia kita. Tapi mari kita belajar untuk Nah, sekarang kalau kita tinjau psikomotor, maka bisa Bapak Ibu tuliskan rendahnya keinginan untuk bertanya, meskipun nanti keinginan untuk bertanya itu sebetulnya juga ini saya tulis. Keinginan bertanya itu juga sebetulnya ini salah.